Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Happy weekend ya guys. Hari ini tuh hari Minggu tanggal 22 bulan 5 2022 jam 12.33. Mungkin teman-teman akan dapat video ini sekitar jam setengah 3 atau jam 3 sore ya guys. Oke, kita akan melihat progres pergerakan Bitcoin bagaimana hari ini. Karena besok itu hari Senin, semoga demand-nya kuat dan dapat menggerakkan harga Bitcoin itu ke atas ya. Cuma kalau kita lihat dari struktur analisa yang ada, ini secara teknikal ya, gue nggak melihat ada potensi harga Bitcoin itu dia naik dari level saat ini. Ini kan teknik analisis ya, bisa saja terjadi atau tidak, dan jadikan ini sebuah referensi. Cuma kalau lihat berdasarkan strukturnya, berdasarkan Elliott Wave, memang saat ini belum ada potensi harga itu bergerak naik kembali ya. BingX adalah trading platform favorit gua guys, yang menyediakan spot market dan juga future trading. Nggak cuma itu, spread dan fee tradingnya pun termasuk rendah buat gua. Buat teman-teman yang mau daftar, gua menyediakan link referral yang ada di deskripsi. Dengan mendaftar menggunakan link referral CryptoHell, kalian berhak mendapatkan trading rebate sebanyak 5%. Yuk kembali ke topik. Nah, seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, penurunan dari level D berarti sudah selesai. Beberapa hari kemarin tuh kita menganalisakan harga masih ada di sini, lalu kemarin Sabtu berarti sudah ada di bawah sini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan saat ini adalah potensi penurun harganya ke harga berapa. Gua masih sama bahwa teman-teman harus perhatikan level support trendline yang ada di sini. Hati-hati Bitcoin itu dia broken dari level support trendline, karena masih possible bahwa penurunan harga saat ini adalah double tree seperti yang sudah kita bahas kemarin. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan level resistance yang ada di sini ya guys. Kemungkinan besarnya kalaupun yang sekarang naik hanya mencapai Fibonacci 05 atau Fibonacci 06, testing pada kisaran harganya 29.900 ya. Karena di sini adalah supply dari Bitcoin kisaran harga 29.30-an, kan banyak rejections pada harga sekian ya. Jadi gua belum expect bahwa harga itu naik lebih dari 30.000 saat ini. Justru penurunan itu sampai dengan ke kisaran harganya 25.000 atau 26.000 ya. Nah, kalau untuk yang paling dekat berdasarkan perhitungan, kemarin kan kita menghitungkan double tree di sini ya. Terus kalau kita hitung berdasarkan double tree-nya, maka kita udah mendapatkan A, lalu di sini possibility-nya adalah B, maka saat ini sedang menyelesaikan wave C. Kalau udah seperti ini berarti kan udah 3 gelombang penurunan ya. Maka pada awal mula wave W, di sini juga 3 wave kenaikan A, B dan C sampai dengan X nantinya. Setelah X nanti juga ada penurunan 3 gelombang ya, A, B dan C. Nah, yang paling pasti untuk penurunan sampai dengan W waves ini yang paling possible itu adalah 23, berapa nih, 28.000 ya, 28.318 sampai dengan 28.128. Pada level ini ada multiple rejections. Nah, di sini ya sempat menjadi level support, area testing, maka possible banget ini adalah area testing dari Bitcoin untuk retest lagi ke harga 29 ribuan lalu kembali lagi menurun. Kalau kita lihat berdasarkan struktur pun ya possible banget ya guys, karena kalau dia itu broken dari level support ini 28.200, maka kan jadinya apa nih, descending triangle ya. Kalau berdasarkan chart pattern ya, descending triangle, atau mungkin teman-teman tarik dari sini pun jadinya symmetrical triangle, itu juga boleh, nggak jadi masalah. Kalau chart pattern ya tergantung dari perspektif teman-teman melihatnya apa, cuman yang paling pasti hati-hati ya sama level resistance ini, dan juga hati-hati dengan level support ini. Gua rasa pun ini sudah tidak bisa menjadi support bila mana harga saat ini menurun. Justru nanti level supportnya adalah ini, dan harga 28.900 bisa bereaksi menjadi level resisten nantinya untuk testing. Nah, yang paling dekat nanti kita hitungkan ini dulu aja ya. Untuk penurunan dari X ke Y nya nanti kita akan hitungkan kembali berdasarkan
rasio Fibonacci-nya guys. Karena kalau penurunan ini kan gue ambil dari Fibonacci extension ya, dari W ke X ke Y dapatnya 1618. Nah, nanti kita menggunakan Fibonacci retracement aja dari W ke X di sini sampai dengan mendapatkan Fibonacci 1618. Kalau sekarang kita tarik dari sini sekarang, jadinya justru ilustrasi banget gitu. Nanti kita menerka-nerka, tapi yang pasti kita udah tahu lah penurunan possible sampai harga 26 ribuan. Atau mungkin kalau teman-teman mau menggunakan chart pattern, sebenarnya gua nggak ini juga sih kalau pakai chart pattern seperti ini. Nah, ini buat ilustrasi aja ya, 26.500-an lah kalau berdasarkan chart pattern. Ini mungkin descending triangle atau symmetrical triangle ya. Ini juga possible bisa. Nah, ini adalah perhitungan untuk short term periodnya dan untuk long term periodnya. Berdasarkan perhitungan gue masih sama ya, possibility-nya EMA 250 weekly time frame pada harga 23.800 ini possible banget untuk menjadi level support. Cuma kalau kita hitung berdasarkan cycle dan melirik berdasarkan halving berikutnya, terus kita lihat berdasarkan Bitcoin monthly chart, yang kemungkinan besar 2023 itu kita dapatnya ke fase crash berikutnya. Kan kalau sekarang baru permulaan nih, sampai dengan nanti ya bisa jadi berarti sampai dengan Juni atau Juli ya. Juli kita ketemu bullish, mudah-mudahan Agustus kita ketemu bullish. Lalu September nanti kita ketemu lagi bearish, Oktober ya kita so-so aja, November, Desember kemungkinan besar ntar kita ketemu bearish sampai dengan 2023 kita nanti mendapatkan penurunan Bitcoin itu berada di bottomnya gitu ya. Kalau gue pribadi sebenarnya mengharapkan Bitcoin itu dia sideways di atas EMA 250 time frame, cuman kita kan harus memikirkan potensi yang ada kan, karena US sendiri kan berpotensi resesi di tahun 2023 kan berdasarkan prediksinya. Nah, kalau berdasarkan worst case of skenario-nya terus kita korelasikan kepada pasar Bitcoin dan juga kita runutkan berdasarkan halving 2024 yang kemungkinan terjadinya itu Mei ya 2024 ekspektasinya. Berarti ya possible banget 2023 mungkin November 2022 sekarang, November Desember kita ketemu crash lagi, 2023 kita ketemu di harga bottom, baru setahun atau 6 bulan sebelum terjadi halving harga itu berpotensi untuk naik lagi atau recover gitu kan. Nah, sementara kalau kita hitung berdasarkan technical analysis, gue masih mendukung berdasarkan dua skenario ya guys. Yang skenario pertama itu berarti kan kita harus menghitungkan double tree-nya. Nah, kalau double tree kan possibility-nya berarti sideways di atas EMA 250 weekly time frame. Nah, untuk worst case of skenario-nya berarti broken dari EMA 250 weekly time frame ya guys. EMA 250 itu masih menjadi level support sama seperti yang terjadi mungkin Corona crash kemarin ya, possibility-nya seperti ini kali ya. Nanti weekly open-nya di atas EMA 250 tapi ada fake out yang terjadi atau noise di EMA 250 atau di weekly time frame-nya ya. Nah, kalau untuk worst case of skenario-nya untuk si flat-nya kan kita udah sering ngebahas ya. Oh ya, ini dulu ya. Teman-teman harus fokus dulu berarti di sini. Saat ini possible banget harga Bitcoin itu naik at least ya 50 sampai dengan 60%. Kalau berdasarkan perhitungan berarti sampai dengan 39.500. Dan teman-teman juga harus ingat bahwa di harga 35.100 itu juga ada gap yang harus tutup. Jadi possible banget bahwa harga Bitcoin itu reclaim 50 atau 60%. Kita harus fokus dulu nih ya pada Fibonacci 0618. Jadi dari sini kenaikannya adalah A, B, dan C. Ini adalah triple tree. Nah, sementara kalau flat berarti harus nanti penurunan berikutnya itu tidak boleh broken dari level support ini, atau at least ya penurunannya ini nanti 80% dari kenaikannya ini. Kalau untuk yang zigzag skenario, kalau kita hitung berdasarkan triple tree, maka possible banget harga Bitcoin itu menurun sampai dengan Fibonacci 1618 retracement 16.680 ya. Ini adalah wave terakhirnya. Tapi possible banget sih sebenarnya kalau kita hitung berdasarkan zigzag.
Karena kalau kita hitung dari atas, ini adalah ending diagonal guys. Wave 1 udah dapat wave 2, lalu kita udah dapat wave 3, maka sekarang sedang berpotensi untuk naik ke wave 4. Dan setelah itu ada penurunan lagi wave 5 sampai dengan 1618. Nah, untuk penurunan 5-nya itu memang enggak muluk di 1618. Teman-teman bisa juga melihat Fibonacci 1236. Nah, 1236 ya sebagai level support di sini ya. Maka kalau kita hitung dari atas, penurunannya itu sekitar 68%. Nah, kalau kita hitung berdasarkan berapa tuh? 16.600, berarti penurunan dari bulan November tahun lalu ya 80%-an. Nah, 80%, 70%-an ya. 75% barusan. Dan kalau kita hitung berdasarkan Fibonacci extension gue mana ya? Kalau sekarang kan harga Bitcoin itu masih menurun at least 60% kan, dan dia tertolak di Fibonacci 0618. Sementara kalau penurunan itu Fibonacci 0886, at least berarti kan 80% penurunan ya. Nah, 80% penurunan berarti sampai dengan 16.200, 16.680. Kalau kita hitung dari 69.000, tidaknya dapat minus 76% ya, 76%,61. Kan kalau penurunan 80% itu adalah hal yang wajar untuk pasar kripto atau Bitcoin kalau ketemu fase crash. Kalau dihitung-hitung ya 80%, ini 84%, 2018 2019, terus kita hitung 2013 2015 pun sama kalau nggak salah ya 80%-an. Ya 86%-an kan. Jadi wajar aja kalau memang penurunan itu ya 80% dari harga all time high-nya 69.000. Tapi kalau untuk 1236 sih rasanya gua nggak ini ya, nggak expect bahwa 1236 bisa menjadi support sih. Possibility-nya masih sangat kuat kalau ternyata zigzag ya sampai dengan 16.000. Cuma nggak jadi masalah ya, untuk cicil di EMA 250 pun nggak apa-apa untuk long term sekarang, karena ya nggak jauh juga. Dari EMA 250 itu berarti penurunannya cuma sampai minus 30 atau minus 25% lah. Nah, ini kan EMA 250. Kalau gua entry di EMA 250 harga 23.000, berarti setidaknya gua minus 30%-an ya. Sama halnya seperti yang terjadi pada saat crash corona kemarin. Ini minusnya 27% gitu. Justru pas banget lah ini kalau dihitung berdasarkan Elliott Wave 1-2 sebenarnya. Karena kalau kita hitung penurunan A, B, dan C, D-nya itu dia Fibonacci 886 guys. Cocok lah kalau kita hitung berdasarkan cycle, berarti ini adalah 1, ini adalah 2. Dihitung berdasarkan Elliott Wave berarti ini adalah intermediate. 1, 2, 3. Maka ini sedang menyelesaikan 4, ntar ada 5-nya gitu. Kalau kenaikan dari bottom nantinya, bila mana memang ini terjadi ya, si zigzagnya, possibility naik itu 50 sampai dengan 60%. Dari bottom 16.000, berarti sampai dengan Fibonacci 0618, 49 ribuan. Ya lumayan lah, dari bottom dapat 200%-an, 196%. Nanti kita lihat aja ya, harga Bitcoin itu zigzag koreksinya atau justru flat di atas EMA 250. Ya kalau harapan gue, ekspektasi gue mudah-mudahan sih flat di atas EMA 250 weekly ya. Jadi hati-hati dengan kenaikan saat ini yang potensinya sampai dengan 39.000. Lumayan lah, dapat 50%-an guys. Kalau teman-teman udah akumulasi di 25, tinggal sabar aja sampai dengan 39.500. Ya, ini adalah ide yang saat ini gue pikirkan, possibility zigzagnya akan terjadi. Kalau untuk flatnya untuk saat ini memang belum tampak ya. Nanti kita akan lihat dulu kenaikannya dari wave 3 ke wave 4 diagonalnya. Apakah justru dia flat di atas 25? Ini berarti kalau dihitung berdasarkan ini diagonal, berarti nggak masuk diagonal ya, karena wave 4 ke 5 nya itu tidak broken dari level support. Justru berarti nanti perhitungannya adalah double tree
Nah, nanti kita hilangkan berarti si diagonalnya. Kalau untuk diagonal ini kan memang untuk skenario zigzagnya. Maka dari itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi tergantung teman-teman ya nanti mengambil keputusannya gimana. Yang penting teman-teman udah tahu pasti bahwa dari harga saat ini masih ada potensi kenaikan sampai dengan ke 39.500. Ya, jadikan analisa ini sebagai referensi teman-teman. Mudah-mudahan kita akan achieve di harga 39.500 itu mulai Juli, Agustus ya, September mungkin. Karena biasanya yang terjadi bulan Juli, Agustus itu kita bullish, sama seperti tahun lalu pun sama ya. Juni terakhir bearish, Juli, Agustus kita ketemu bullish. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Gua Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.